Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang propertis penampang. Nah, propertis penampang ini kita gunakan untuk mendapatkan titik berat dari suatu penampang yang kita gunakan sampai dengan momen inersia yang ada padanya. Oke, nah sekarang kita akan mencoba mencari momen inersia. Di sini sampelnya adalah penampang bentuknya T, ya, di mana di sini dia memiliki dimensi, ya. Di sini bisa terlihat dimensinya 6 cm, 6 cm, 6 cm, ya, untuk sisi bawah. Kemudian ini tingginya 10 dan 5. Ya, kita cari momen inersia dan utamanya juga pusat atau titik berat penampang. Nah, untuk mempermudahnya, ini kita bagi menjadi dua wilayah atau dua daerah, dua section seperti itu, di mana yang bagian bawah ini kita bagi menjadi daerah A1, ya, ini kita bagi menjadi A1. Kemudian yang ini, ya, kita bagi menjadi daerah A2. Nah, ini ya, jangan lupa juga untuk mendefinisikan titik berat dari daerah yang akan kita hitung ya. Nanti untuk mempermudah kita menghitung adanya titik berat penampang dan momen inersia penampang juga. Kemudian kita juga mencari ya, di sini nanti akan kita definisikan berapa sih X1-nya ya, berapa sih X1-nya daripada section A1 ya. Kemudian ini adalah tinggi Y1. Kemudian ini juga kita bagi ya titik berat daripada section kedua atau A2 ya, jarak X2-nya berapa nanti dari 0,0 dan jarak Y2-nya dari 0,0 itu berapa. Oke. Cara yang pertama adalah mendefinisikan daerah I ya. Tadi kita bagi dia menjadi dua daerah. Tadi ada A1, ada A2 ya yang kita definisikan. Kemudian ukurannya juga selanjutnya itu adalah ukuran ya. Ini kita bagi ya. Ini A1, ini A2. A1 memiliki lebar 6 cm. Ini kita tulis di sini ya, lebarnya adalah 6 cm. Kemudian tingginya ya, section 1 ini tingginya adalah 10 cm. Ini kita tulis sini. Kemudian untuk yang section kedua, ini lebarnya berarti dari ujung ke ujung itu setara dengan 18 ya. 6 kali 3 18, kita tulis di sini 18. Kemudian tingginya adalah 5 cm. Ini kita tulis di sini 5 cm. Langkah selanjutnya adalah mengukur luasannya atau menentukan luasannya. Karena ini adalah penampang persegi, ya, section 1 maupun section 2 itu bentuknya persegi, maka luasan itu sama dengan B kalikan dengan H, ya, itu untuk menentukan luasan daripada section 1 maupun section 2, karena dia bentuknya adalah persegi. Nah, nilainya adalah sebagai berikut. Kemudian kita tentukan jarak X1 maupun Y1 dari setiap section yang ada. Nah, tadi kita sudah mendefinisikan ya, ini X1, ini Y1, kemudian di sini ada X2 dan Y2. Nah, caranya tadi seperti yang di awal-awal itu kita definisikan dulu titik berat dari tiap sectionnya di mana ya, karena ini penampang persegi, maka titik beratnya ada di tengah-tengah sini. Kemudian dari tengah-tengah ini kita apa namanya? Berapa sih jaraknya terhadap titik 0,0 ya, kita definisikan di sini X1, Y1-nya. Nah, dari sini diketahui bahwa jaraknya terhadap 0,0 di titik berat A1 ini adalah sejauh 9 cm. Ini dari mana? Ya, nah ini ya dari ujung ini ke tepi dari section A1 itu adalah 6 cm. Kemudian karena dia ini adalah titik beratnya jatuhnya di setengah section ya, maka ini adalah 3 cm, ini 3 cm. Sehingga ini 3 cm atau setengah dari 6 ya, luasannya ini ditambah dengan 6 cm ini dan dapatlah 9 ya, atau ini bisa kita tuliskan menjadi ya 6 ditambah dengan setengah kali 6. Oke, seperti itu. Kemudian untuk Y1. Y1-nya
ya. Di sini kita lihat Y1-nya atau titik berat daripada section section A1 ya, searah dengan sumbu Y. Di sini dia adalah setengah dari ketinggian H1 ya, setengah dari ketinggian H1. Maka ini kita bisa tuliskan 5 atau bisa kita tulis adalah setengah daripada 10 atau setengah daripada ketinggian section 1. Nah, kemudian bagaimana dengan section kedua? Caranya juga sama ya. Di sini kita mau mencari nilai X2 maupun Y2. Nah, karena titik berat searah sumbu X-nya elemen atau section 1 sama section 2 ini sama, tentu saja nanti X2 itu setara dengan X1 ya. Jadi nanti cara memperolehnya ini sama ya. Ini sama dengan mencari section 1. Nah, bagaimana dengan tinggi Y2? Nah, ini tingginya Y2. Kan titik beratnya untuk A2. Titik berat A2 ada di sini. Ya, ini kita cari. Nah, berapa sih tinggi totalnya ini terhadap 0,0-nya? Ini bisa kita peroleh dari berarti 10. Ya, 10. Dari tinggi dasar ke tinggi sini adalah 10. Atau sesuai dengan section ini tinggi ini ke sini adalah 10 ya, maka masih kurang segini ya ketinggiannya, ini ditambahkan dengan setengah kali 5. Maka diperoleh nilai, oh sorry ya, di sini keliru. Dan langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai statis momen atau mx dan my. Nah, mx sendiri adalah fungsi daripada a kali y, sedangkan my adalah fungsi daripada a kali xi. Ya, penjelasannya sudah ada di slide yang depan. Oke, nah sekarang bagaimana cara memperolehnya? Nah, berarti karena dia adalah fungsi dari mx adalah fungsi daripada a kali y, sehingga kita langsung saja mengalihkan antara A1 ya untuk mendapatkan mxi, mx1, berarti ini A1, misalkan di sini A1 berapa nilainya 30 dikalikan dengan yi, dikalikan dengan 5 ya. Ini dikalikan dengan 5 maka hasilnya adalah 150. Kemudian mau mencari mx2. mx2 berarti A2 90 dikalikan dengan yi. yi tadi adalah 12,5, maka dapatnya adalah 1125. Dengan cara yang sama juga ya mencari my. My adalah fungsi daripada luasan dikalikan dengan xi-nya ya. Luasannya adalah ini ya A1 ini 30 dikalikan dengan 9, maka dapatlah 270. Kemudian untuk MY2, MY2 berarti A yang section 2, 90 dikalikan dengan XI-nya, ya, kalikan dengan 9, maka dapat 810. Oke, seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita bisa menghitung titik berat penampang X bar dan Y bar, di mana X bar adalah fungsi daripada MY per A, ya, MY per A, di sini fungsi daripada MY per A. Nah, MY itu bisa diperoleh tadi dari hasil hitungan yang sebelumnya. Ini ya, jangan lupa dijumlahkan MY totalnya berapa. Ya, dapatnya 1080. Ya, ini 1080 dibagi 120 dapatlah nilai setara dengan 9. Ya, ini adalah 1080 dibagi dengan 120. Kemudian Y bar. Y bar itu apa? Y bar itu adalah fungsi sigma mx ya dibagi dengan A, Maka ini kita bisa peroleh dari hasil ini ya 1275 dibagi dengan 120. Maka diperoleh nilai 10,625. Itu untuk Y bar. Nah, di manakah Y bar? Di manakah posisi X bar itu berada? Oke, ya. Berarti kalau X barnya adalah 9,
Ini adalah posisi X-nya 9, kemudian posisi Y-nya tadi 10. Jadi kira-kira titik beratnya kalau saya gambarkan di sini, ya, kita coba pakai pena yang berbeda. Di sini kita gambarkan. Nah, ini ya set di sini. Oke, mungkin agak turun sedikit. Nah, ini adalah posisi titik berat penampangnya. Ya, ternyata titik berat penampangnya ini jatuhnya masih di wilayah luasan kedua. Ya, di sini tadi posisinya berapa? X-nya setara dengan 9. Oke, berarti ini adalah 9,10. Ya, 10, berapa itu? 625. Nah, itu adalah posisi titik berat daripada penampang T. Posisinya di sana. Ya, ini kalau saya gambarkan, ini adalah garis untuk mendefinisikan X bar-nya. Kemudian ini kita tarik garis. Oke, ke bawah sini. Nah, ini adalah garis Y bar-nya. Oke. Nah, untuk pertanyaan menghitung titik berat penampang X bar dan Y bar sudah selesai. Nah, untuk langkah yang selanjutnya adalah kita menghitung berapa sih nilai momen inersia IX0 maupun IY0 ya. Di sini ya berdasarkan bentuk penampang ya, penampang persegi dinyatakan bahwa IX0 itu akan setara dengan 1/12 kali B kali H pangkat 3. Sedangkan IY0-nya itu akan setara dengan 1/12 kali B, yang pangkat 3 sekarang B-nya, dikalikan dengan H. Nah, sekarang kita coba untuk mencari IX0 untuk L section yang pertama. Ya, persamaannya adalah 1/12 kali B, ya di sini rumusnya adalah B, B-nya berapa untuk section 1? 6, kita tuliskan 6 di sini. Kalikan H, dipangkatkan 3. Nah, H-nya section 1 berapa? 10. Maka kita tuliskan sini 10 pangkat 3 sama dengan 500. Jangan lupa satuannya dalam cm pangkat 4. Nah, begitu juga hal yang akan sama kita lakukan terhadap IY0 ya untuk section 1 dan IX0 dan IY0 untuk section 1 dan section 2. Caranya sama ya, hanya mendefinisikan B-nya mana, H-nya mana, yang dipangkatkan 3 yang mana. Langkah yang selanjutnya adalah menghitung momen inersia sebenarnya IX dan IY. Nah, kenapa IX dan IY perlu kita hitung kembali? Nah, kita harus cek dulu nih, ya kan udah ngitung IX0 dan IY0, tapi berapa sih inersia sebenarnya? Itu perlu kita cek kembali. Nah, di sini ya apabila titik berat section, ya section 1 maupun section 2 itu ada yang tidak berhimpit dengan titik berat penampang di sini garis kuning ini ya, maka perlu dihitung momen inersia sebenarnya. Atau kita bisa lihat dari tabel ini, di sini ada nilai XI, YI, kemudian ada nilai X bar dan Y bar. Nah, untuk XI, apabila nilai XI ini akan sama dengan X bar, maka kita tidak perlu menghitung momen inersia sebenarnya, ya cukup dengan momen inersia biasa, nilainya akan sama. Namun, jika kita temukan di mana nilai ada salah satu nilai di sini nilai YI-nya ini tidak sama dengan Y bar, maka kita perlu menghitung momen inersia sebenarnya. Nah, tapi ini dengan adanya YI ini miliknya IX atau miliknya IY gitu kan. Nah, ini coba kita selesaikan ya. Dari persamaan IX itu ya, IX itu akan sama dengan IX0 ditambah dengan A kali YI min Y bar. Nah, kenapa ya nyari momen inersia X itu membutuhkan nilai Y? Karena prinsip daripada perputaran momen di sumbu X ya. Dan kenapa yang pangkatnya 3 pada saat perhitungan IX0 juga yang pangkatnya 3 adalah H
Karena perputaran momen X ini ya searah dengan sumbu lengannya searah dengan sumbu Y. Oleh sebab itu dia pakai notasi Y. Nah, berarti di sini ya dari kasus yang kita ada dengan penampang bentuk T ini, IX itu harus dihitung berdasarkan persamaan IX0 ditambah A dikali YI min Y bar. Jangan lupa ini dikuadratkan. Oke, sekarang kita coba untuk section yang pertama. IX untuk section 1 ya. Nilai IX0 section 1 itu berapa? IX0 section 1 di sini dalam tabel ada nilai 500. Oke, kita tuliskan di sini 500 ditambah dengan A-nya section 1. Berapa A-nya section 1? Nilainya 30. Oke, di sini 30. Kemudian YI-nya berapa sih section 1? YI-nya 5 dikurangi dengan Y bar. Y barnya berapa? 10,625. Oke, di sini ada 10,625. Ini dikuadratkan, maka akan menghasilkan nilai sebesar 1449,219. Satuannya jangan lupa cm pangkat 4. Dengan cara yang sama juga kita bisa menghitung nilai IX untuk section kedua. Ya, dengan cara yang sama kita inputkan berapa IX0 untuk section kedua ditambah dengan A2 ditambahkan dengan Y2 ya, Y titik berat section kedua dikurangi dengan Y bar dikuadratkan. Nah, ini hasilnya adalah 503 hasilnya adalah benar 503,9063 cm pangkat 4 dan jangan lupa ini dijumlahkan ya. Jadi inersia sebenarnya penampang itu adalah kumulatif daripada inersia dari tiap sectionnya. Ini jangan lupa dikumulatifkan. Nah, sekarang bagaimana dengan IY? Nah, tadi ya, IY persamaannya itu adalah IY0 ditambah dengan A, ya, AI, ini juga sebenarnya AI ya, untuk mempermudah, dikali dengan XI, ya, XI min X bar. Oke, hasilnya dikuadratkan. Nah, sekarang kita perhatikan. XI-nya, ya, baik itu section 1 maupun section 2, itu XI-nya nilainya sama dengan X bar. Maka ini tidak perlu kita gunakan. Dengan kata lain bahwa di penampang ini, IY akan setara dengan IY0. Nah, ini pengerjaannya ya. IY akan setara dengan IY0. Jadi kalau ada sumbu yang simetri, di sini adalah sumbu Y, kalau kita lipat penampangnya ya, dia simetri atau dari gambar ini ya, bahwa titik berat penampangnya itu semuanya dua-duanya berhimpit atau segaris dengan garis kuning ini. Nah, berarti itu nggak perlu dihitung IY-nya karena dia simetri dan setara dengan IY0. Nah, untuk profil sesuai dengan soal kita yang ini, ya, profil bentuknya T, ya, penampang T di sini kita perlu mengetahui juga ada nggak sih nilai daripada produk inersianya, yaitu momen inersia XY, dan perputaran sumbu atau alfa dan momen inersia ekstrim, yaitu Imax maupun Imin. Nah, untuk menghitung produk inersia IXY di sini IXY itu bisa bernilai 0, IXY juga bisa bernilai positif, IXY juga bisa bernilai negatif. Dan ini tergantung daripada simetrinya penampang. Ya, misalkan seperti ini. Jika ada salah satu sumbunya yang simetri, maka dipastikan bahwa IXY itu akan sama dengan 0 ya, seperti soal kita ini ya, di mana itu sumbu searah dengan sumbu Y-nya atau XI ya, X1 dan X2-nya itu nilainya sama dengan X bar. Ya, artinya adalah bahwa section daripada titik berat daripada section dan titik berat daripada penampang untuk sumbu X ini berhimpit. Artinya dia simetri. Sehingga IX-nya sama dengan 0. Ya. Apabila salah satu di antaranya itu ada yang berhimpit atau salah satu sumbunya ada yang simetri, pasti IX-nya 0 ya. Nah, seperti halnya dengan contoh kita ini. Jadi kalau
sumbunya nggak ada yang simetri, IXY-nya bisa dihitung. Langkah yang selanjutnya adalah menghitung perputaran sumbu atau alfa, ya, di mana persamaannya ini bisa kita ketahui bahwa alfa sama dengan setengah kali tan min 1 ya, pangkat min 1 dikalikan dengan min 2 kali IXY dibagi dengan IX min IY ya, di mana IX-nya itu adalah kumulatif ya, momen inersia kumulatif daripada IX ya 1953,125 itu nanti dikurangi dengan IY-nya adalah 2610, kemudian IXY-nya sama dengan 0. Dan apabila kita cantumkan beberapa nilai tersebut ya dengan persamaan alfa ini, maka dia akan menghasilkan nilai sama dengan 0 ya. IXY-nya 0, maka ya arkes tangennya pun akan bernilai sama dengan 0 ya, untuk sumbu yang simetri. Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah menghitung momen inersia ekstrim Imax dan Imin. Di sini ya formulanya sudah diberikan bahwa Imax sama dengan setengah dari IX plus IY ditambah dengan akar dari seperempat kali IX min IY dikuadratkan ditambah dengan IXY kuadrat. Nah, apa bedanya Imax dengan Imin? Diperhatikan di sini kalau formula depan dan belakang dalam akar itu sama, yang membedakan adalah tanda positif ya, berada di antara notasi kiri dan notasi kanan ini ada tanda positif, itu adalah nilai untuk mendapatkan I maksimum, dan Imin adalah notasinya negatif di sini ya formulanya. Oke. Nah, rumus ini ya kita hitung, nanti kita masukkan berdasarkan nilai IXY, IY, dan IXY yang ada pada soal ini. Nah, berdasarkan hasil perhitungan kita peroleh bahwa Imax nilainya 2610 cm pangkat 4 itu nilainya sama dengan IY. Kemudian Imin itu nilainya setelah dihitung akan menghasilkan nilai yang sama dengan IX yaitu senilai 1953,125 ya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa langkah-langkah pekerjaannya bisa dibagi menjadi 11 langkah. Untuk yang pertama, yaitu kita harus mendefinisikan terlebih dahulu daerah mana atau sectionnya itu harus dibagi menjadi beberapa section ya, beberapa section mana sih yang akan mempermudah kita untuk mengerjakan soalnya. Tapi hal yang menjadi catatan adalah seminim mungkin section yang harus kita buat, karena semakin banyak section yang akan kita buat itu nanti perhitungannya, pengerjaannya akan menjadi lebih banyak. Oke, yang kedua adalah mendefinisikan ukuran daerah yang I tadi, sectionnya. Berapa sih lebarnya, berapa sih tingginya, atau berapa sih diameternya, atau berapa sih jari-jarinya, ya. Kemudian hitung luasannya. Nah, dilihat lagi, tadi penampang yang dibagi sectionnya tadi itu bentuknya apa? Apakah dia segitiga, ataukah persegi, ataukah bujur sangkar, ataukah lingkaran, ya. Kemudian tentukan jarak XI dan YI-nya, ya seperti apa, atau tentukan jarak titik berat sectionnya ya terhadap koordinat 0,0 untuk yang langkah keempat. Kemudian yang langkah kelima adalah menghitung statis momen MX maupun MY, di mana momen X itu adalah momen yang memutari sumbu X. Ya, nanti dia adalah fungsi daripada luasan dikalikan dengan YI. Kemudian MY adalah momen yang memutar sumbu Y, di mana dia merupakan fungsi daripada luas dikalikan dengan XI. Nah, selanjutnya kita bisa hitung titik berat penampang, berapa sih X barnya maupun Y barnya ya. Berdasarkan persamaan X bar sama dengan MY ya, sigma MY dibagi dengan sigma A. Begitu juga untuk Y bar. Y bar itu adalah sigma MX dibagi dengan A. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghitung momen inersia IX0 dan IY0. Nah, terlebih dahulu itu kita cek ya di item nomor 1. Apakah penampang kita itu bentuknya persegi, segitiga, lingkaran, karena masing-masing bentuk itu memiliki nilai momen inersia yang akan berbeda-beda.
Nah, selanjutnya langkah ke-8 adalah menghitung momen inersia sebenarnya, Ix dan Iy. Nah, Ix dan Iy itu bisa saja bernilai sama dengan Ix0 atau Y0. Nah, terlebih dahulu dicek apakah ada sumbunya yang simetri terhadap sumbu penampang, ya, atau X bar, Y barnya, ya, dicek ada nggak nilainya yang sama dengan X, Y, Y. Nah, itu pasti ada salah satunya yang nanti nilainya 0 seperti yang perhitungan sebelum tadi. Kemudian yang nomor 9, langkah selanjutnya adalah menghitung produk inersia, IXY. Nah, IXY dia bisa bernilai 0 apabila ada salah satu sumbunya, ya, salah satu sumbunya itu simetri, ya. Artinya jika nilai X barnya dengan titik berat sectionnya itu sama poinnya, posisinya, maka dipastikan IX-nya akan sama dengan 0. Kemudian IX-nya itu bisa juga bernilai positif dan bisa juga bernilai negatif karena fungsi IX-Y tadi ada nilai XI min X bar, kemudian ada YI min Y bar. Jadi section dikurangi penampang ya. Nah, oleh sebab itu apabila sectionnya itu berada di sisi kiri dan sisi bawah, sisi kiri maupun sisi bawah ya, nah itu akan menghasilkan nilai minus. Apabila XI, YI-nya ya nanti berada di sisi kanan maupun berada di sisi atas, maka ya produk inersianya bisa bernilai positif. Kemudian untuk hitung perputaran sumbu ya tinggal alfanya tinggal dimasukkan ke persamaan ya. Tadi persamaannya ada yang di sebelumnya. Kemudian yang ke-11 langkah yang terakhir adalah menghitung momen inersia ekstrim, ada Imax dan Imin. Nah, untuk Imax dan Imin itu ya dia nilainya akan sama dengan produk momen inersia apabila alfanya atau Ix-nya bernilai 0. Apabila tidak Ixy dan alfa tidak bernilai 0, maka bisa dimungkinkan bahwa Imax dan Imin itu tidak akan sama dengan Ix maupun Iy. Nah, sekian penjelasan singkat dengan contoh soal untuk penampang berbentuk T. Semoga penjelasan ini bisa membantu untuk mempermudah pemahaman mengenai bagaimana sih cara mendapatkan titik berat penampang, bagaimana cara mendapatkan momen inersia, dan turunannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.